Halo semuanya, selamat datang di podcast Pancasila. Kali ini kita bakal bahas mengenai Pancasila sila ketiga nih. Apa sih sila ketiga tuh? Persatuan Indonesia. Oke, jadi kita mulai ya dari aku nih. Kalian tuh pernah ngerasa gak sih kayak kita ini tuh kan satu negara nih ya, tapi kayak jauh gitu, kayak beda gitu. Kayak banyak banget perbedaan yang bikin kita tuh lupa kalau kita ini satu rumah, kayak tapi beda-beda isinya gitu loh. Ya, aku juga sering mikir gitu sih. Jadi ya kita diajarin dari kecil buat persatuan Indonesia, tapi kenyataannya kita jadi jalan masing-masing sih gitu. Iya, lu tahu nggak sih Bang, malah di situ tuh justru indahnya sila ketiga, ya kan? Soalnya persatuan itu bukan berarti kita harus sama, kita beda juga. Yang penting kita kompak itu udah Indonesia banget. Iya benar. Intinya sih nerima ya, Nerima, iya, nerima. Gue setuju sama Gadis. Persatuan itu kan bukan seragam, tapi sinergi ya. Betul banget. Bukan bikin kamu ngilangin siapa kamu, tapi ngajarin kita buat saling ngerti. Iya, betul. betul. Setuju gue itu. Karena kita 5 orang di sini aja beda-beda kan ya. Iya. Tapi kita duduk bareng di sini, ngobrol bareng, sharing tentang masalahnya sendiri-sendiri kan ya. Biar kamu nggak ngerasa kalau Persatuan Indonesia itu bukan karena slogan kosong aja. Iya sih, dan perbedaan juga kan gak harus yang berat-berat ya. Punya perbedaan yang ringan-ringan pun banyak gitu. Betul. Dan gue ngerasain itu juga kok. Nah kayak kalian tuh pernah ngerasa gak sih kayak kita tuh diterima cuma karena kita ini beda gitu. Kayak mulai beda agama, beda logat, beda selera musik, bahkan dari mulai beda selera makanan itu kadang kita beda gitu. Iya, jangan gitu deh. Jangan kita sama-sama Sunda. Pengalaman gue waktu itu ya, kita ke Bandung, gue pindah kerja di sana. Itu gue membawa bahasa Sunda yang dari Tangerang ke Bandung. Itu gue ngerasa bahwa bahasa gue udah paling halus, tapi ternyatanya kok kasar gitu. Kamu nggak pantas buat di Bandung gitu. Kamu baik lagi aja. Gitu sih. Iya. Kayak ternyata tuh beda tanah pun kayak beda ini ya, beda kebiasaan, beda logatnya. Yang kita rasa kita udah mencoba menghargai dengan yang halus, ternyata di sana masih kurang. Dan itu tuh pentingnya poin buat nerima dan mau belajar culture di tempat itu sih. Iya betul, itu real banget sih Kak. Dan kita juga gimana ya, kita tuh suka ngelakuin hal yang sama kayak orang-orang di sekitar kita. Kayak kita tuh nganggep cepet ngejudge orang, padahal kita belum kenal sama orang itu ya. Itu kayak nggak banget sih buat Indonesia. Padahal kan sila ketiga tuh ngajarin kita buat kenal dulu, baru menyatu, baru lebih deket. Terus ngerti sih ya. Iya, terus ngerti. Iya. Dan problematiknya sekarang itu kita makin susah dengerin. Semua pengen cepet, pengen paling benar sendiri. Tapi dia lupa kalau persatuan itu butuh waktu, butuh proses. Betul, nggak bisa langsung ya, nggak Butuh instan. waktu, butuh proses, dan butuh ngobrol. Dan butuh juga didengerin. Ya kayak kita sekarang aja butuh proses ya. Ya betul. Kita nggak selalu sepakat kan ya. Tapi kita pilih buat tetap bareng karena kita tahu kamu juga bagian dari cerita ini. Dan kamu yang di sana juga bagian dari cerita ini. Hai. Oh iya, aku juga punya cerita. Aku apa gue ya? Gue aja ya. Lebih nyantai kan cerita nih. Gua lu aja. Iya, kita tuh aja, kita netral lah sih ya. Jadi gue tuh punya cerita pas waktu gue SMA, gue punya temen tuh kayak deket banget, punya sahabat, tapi kita beda agama sayangnya. Nah, tapi di posisi itu tuh walaupun dia beda agama sama gue, tapi dia kayak selalu ngejaga gue, kayak nih lagi bulan puasa nih ya, contohnya. Dia tuh kayak gimana sih, kayak ngejaga banget gue biar nggak buka puasa. Gitu kan banyak tuh orang yang kayak gimana sih, temen yang kadang tuh nyesatin ibaratnya Kan beda agama ya. Iya. Satu agama aja kadang suka Ngajak mokel. Itu kadang kayak gitu kan, ngajak mokel tuh pasti anak zaman sekarang tahu mokel ya kan. Karena mokel sekarang udah ada di KBBI. Wah, bener banget. Masuk KBBI sekarang. Menolak kelaparan. Nah terus dari situ tuh dia kan walaupun beda agama dia selalu ngejaga banget biar saya nggak terhasut. Gimana sih? Gua. Santai aja sih ya. Ya ampun maklum ya.
biar gua tuh nggak kehasut kayak yang begitu-begituan ya. Terus begitupun juga gua tuh suka ngebantu dia pas dia lagi Natalan, kayak ngebantu dia ngedekor pohon Natal. Itu tuh bentuk toleransi kita kan sebagai umat yang berbeda. Ya intinya Kayak lagu Mangu. berat ya. Tapi intinya kan selama itu tidak mengubah jati diri kita, ya apa salahnya kita nerima perbedaan itu kan. Iya, betul. Lagian kan emang di Indonesia ini kan banyak perbedaan kan, nggak mungkin yang namanya kita harus satu tujuan. Yang bikin beda itu yang bikin kita satu malah. Betul banget Kak. Nah, gua punya cerita juga, Dis. Apa tuh? Jadi dulu tuh gua ikut komunitas lintas suku. Oh iya. Lintas suku. Gua awalnya ngerasa canggung karena gua kan baru-baru di situ ya. Iya. Ya, Tapi yang gua nggak expect itu dia walaupun gua baru di situ, gua langsung diajak makan, langsung diajak ngobrol bareng juga sama dia. Dan dari situ gua belajar bahwa rasa aman itu muncul ketika kita dihargai. Iya Betul banget. betul. Malah dari orang yang mungkin kita baru kenal ternyata kita diterima segitunya ya, itu juga kayak ngerasa banget senangnya dihargainnya gitu ya. Malah kan dari situ juga kan kita bisa mulai tuh dari situ kalau kita ini nggak harus jadi pahlawan nasional nih buat mengimplementasikan jiwa nasional kita nih, jiwa Pancasila kita nih. Kita cukup jadi teman yang bisa dengerin, cukup jadi teman yang bisa mengerti gitu keadaan temennya sendiri, dan mau buat barang-barang itu udah cukup sih buat menyalurkan nilai Pancasila kita gitu dalam diri kita ini. Nah, itu tuh indah Indonesia nggak sih Kak? Betul. Kayak saling membantu walaupun dia tuh nggak tahu rasi Haris tuh apa, kayak agama Haris tuh apa ya kan? Jadi ya gitu Yang ya penting kan? kita toleransi satu sama lain aja. Ya apapun Iya. yang mungkin bisa kita bantu gitu. Iya, benar. Tapi kalian pernah mikir nggak sih, gimana caranya kamu bisa bawa semangat sila ketiga dalam hidup kamu yang sekarang? Nah, contohnya Iya, gimana? Pak? contohnya sih kita jangan memprovokasi rekan kita, memprovokasi teman-teman kita agar ya Indonesia biasa tetap dingin, bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, betul. Apalagi makin kesini tuh kayaknya Indonesia makin panas ya, makin Enggak, gampang akhir-akhir ini. dihasut tuh makin gampang Betul. nih warga-warganya nih ya. Benar. Jadi mungkin lebih ke pendirian sih harus lebih dikuatin sih harusnya. Iya, betul banget. Terus juga kita harus belajar ya guys, buat kayak nggak gengsi, mau latar kita beda sama orang lain. Itu tuh kita harus benar-benar belajar banget. Soalnya kalau misalkan kita terlalu gedein gengsi tuh nggak banget ya guys, Malah buat zaman susah. sekarang malah susah. Malah susah buat diri sendiri Iya sebenarnya. betul banget. Justru kamu itu tuh kayak nggak bisa nemuin Perspektif ya. Nah betul. Perspektif dari orang lain. Iya. Malah bisa belajar sebenarnya. Nah betul banget Kak. Terus juga kalau kamu suatu saat nanti udah punya privilege gitu kan, Iya. misalnya nanti lu sekolah di tempat yang oke, terus kerja juga di tempat yang bagus, pakai itu buat membuka jalan yang lain. Itu juga bentuk Dari persatuan Dari ya. persatuan ya. Iya betul banget. Pokoknya intinya tuh jangan takut lah sama perbedaan itu ya. Betul. Kayak karena di perbedaan itu tuh ada potensi buat nyatu gitu. Indonesia ini kan kuat bukan karena kita seragam, karena kita ini beda-beda dan kita bisa saling jaga dan saling menerima sih, itu poinnya sih kalau menurut aku sih. Nah, dan di sini kita juga nggak sendirian kan ya guys. Kita juga sama-sama lagi belajar ya kan Pak. Terus belajar Betul. sih. Belajar buat nerima dan buat nyatu dari bagian dari semua yang kita lebih besar. Oh. Benar banget, Bar. Indonesia bukan cuma tempat kita lahir ya, Ya, betul. tapi tempat kita membuat cerita untuk masa depan kita. Betul. Yang bisa kita tulis bareng-bareng. Ya, dan bisa diceritakan kepada cucu-cucu Anak kita cucu nanti. kita. Dan ya, kamu yang lagi dengerin podcast ini, kita tuh makasih banget gara-gara kamu tuh udah dengerin podcast ini sampai akhir. Kamu tuh bagian penting banget. Kamu tuh bagian penting banget dari kisah-kisah cerita di podcast kita kali ini. Jangan merasa minder ataupun apapun itu. Betul. ya persatuan Indonesia bukan masa lalu tapi masa depan. Kalau Betul. kita mau ngejalanin Benar. bareng-bareng. Tuh, ada yang mau nambahin? Gimana Pak?
Apa cukup Ada kali tambahan? ya? Apa cukup malam dari ini ya. Cukup, saya rasa sudah cukup sih. Cukup ya? Iya. Mungkin nanti Durasinya udah panjang juga nih kayaknya. Kalau lama-lama kan puyeng juga ya yang nonton. Ini udah mulai berat, makin lama makin berat nih pembahasannya ya. Jadi intinya sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan bosan-bosan nonton kita. Lain kali kita pasti bakal bikin podcast lagi yang lebih seru daripada sekarang. Intinya tetap beda, tetap bareng karena kita satu, tapi nggak harus sama. Betul. Betul banget. Bye kamu, jangan lupa jaga hati, jaga sesama, jaga Indonesia. Bye. See you next time. Dadah.